Selamat pagi adik-adik. Senang ya kita bisa ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Aku percaya bahwa hari ini adik-adik semangat dan rindu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Tuhan, persiapkanlah kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, juga berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau belajar dengan baik. Berkati kami semua Tuhan, untuk semua anak sekolah minggu kami, semua guru-guru sekolah minggu kami, juga semua anggota keluarga kami. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar di pelajaran ke-6 bagaimana Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui apa? Melalui mimpinya, dan itu akan menjadi suatu karya Tuhan yang ajaib akan kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada umatnya, kepada kita semua melalui apa aja adik-adik. Apakah melalui mimpi, apakah melalui doa, apakah melalui orang terdekat kita, melalui teman kita, melalui orang tua kita. Bisa adik-adik. Dan yang pasti apabila Tuhan berbicara, pasti Dia nyatakan dengan caranya yang ajaib. Nah adik-adik, hari ini kita tidak terasa sudah masuk ke pelajaran yang ke-7. Nah judul pelajaran kita hari ini adalah Keajaiban Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Jangan ketinggalan ya, pasti sangat membawa berkat. Nah hari ini akan mengajar adalah Kakak Asaf. Kita persiapkan Alkitab kita, buku murid kita, dan jangan lupa alat tulis kita juga disiapkan. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan dulu ya. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan.
Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita, kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini teman-teman sekolah minggu di DLCC akan belajar bersama aku. Belum kenalkan sama aku Sopar. Hari ini aku diundang sama Kak Asaf untuk belajar di sekolah minggu bersama dengan teman-teman sekolah minggu semua. Wah, Sopar hari ini senang sekali bisa sekolah minggu bersama teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran sekolah minggu hari ini, Sopar mau tanya dulu nih, apakah teman-teman ingat di beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang seorang imam yang didatangi malaikat yang menyampaikan kabar bahwa dia dan istrinya akan melahirkan seorang anak. Tetapi imam itu tidak percaya lalu menjadi bisu. Siapa nama imam itu, teman-teman? Betul, Imam Zakaria. Dan siapa nama istrinya? Ya, nama istrinya adalah Ibu Elizabeth. Mereka sudah tua, sudah tidak mungkin memiliki anak, akan tetapi Tuhan menjanjikan bagi mereka bahwa mereka akan memiliki keturunan yang akan memulai pelayanannya dan membuka jalan bagi Sang Mesias. Hari ini kita akan bersama-sama melihat lebih jauh dari kelanjutan cerita tersebut. Kita tahu janji Tuhan pasti digenapi. Ibu Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah,
anak ini tiba waktunya untuk diberi nama. Adik-adik ingat nggak? Malaikat bilang apa kepada Zakaria tentang nama anak itu? Ya, malaikat bilang kepada Zakaria di dalam bait suci bahwa anak itu akan diberi nama Yohanes. Akan tetapi tetangga-tetangga, kerabat-kerabat dekat, saudara-saudara dari Elisabeth dan Zakaria, mereka berkata bahwa mengapa tidak memberi nama anak itu Zakaria seperti nama anak ayahnya. Namun Elisabeth mengatakan bahwa dia harus menamai anaknya Yohanes. Karena itulah yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Akan tetapi tetangga-tetangganya itu berkata, bukankah dari antara keturunan kalian tidak ada yang bernama Yohanes? Akhirnya mereka pun bertanya ke Zakaria. Dan karena Zakaria masih bisu, tidak bisa berbicara, maka Zakaria meminta batu tulis. Pada waktu itu mereka masih menulis di atas batu juga ya teman-teman. Seru sekali. Sekarang kita menulis dengan kertas dan pensil. Dan Zakaria pun menuliskan bahwa nama anak mereka adalah Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah kunci mulut Zakaria dan dia langsung berbicara dan memuji-muji Tuhan. Jadi ini sebuah keajaiban yang luar biasa dari kelahiran Yohanes yang telah dijanjikan oleh Allah bagi Zakaria dan Elisabeth bahwa anak mereka akan menjadi pembuka jalan yang akan memulai pelayanan-pelayanannya, yang akan memberikan kesaksian tentang akan datangnya Mesias, datangnya Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua cerita kita hari ini. Dan teman-teman bisa mengambil pelajaran apa dari cerita hari ini? Kalau Sopar melihat bahwa di dalam rencana Tuhan, di dalam apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupan kita, Tuhan bisa membuat hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Wah, Sopar senang sekali karena yakin Tuhan pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kehidupan Sopar. Nah, kira-kira dalam kehidupan teman-teman semua di sekolah, di rumah, atau bersama saudara, bersama teman-teman, pernah nggak sih teman-teman semua memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang kayaknya nggak mungkin deh, tapi terjadi juga, mengalami pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan. Jadi ini bagi kita bersama ya teman-teman semua, bahwa Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Nah, kalau begitu ayo kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan. Wah, Sopar senang sekali menghafalkan ayat hafalan. Teman-teman senang juga nggak? Iya, nah karena kita sama-sama senang, ayo kita ayat hafalan ini kita hafalkan bersama-sama. Dari Lukas 1 ayat 66.
Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Sekali lagi ya teman-teman, Lukas 1 ayat 66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nah teman-teman, ayo kita hafalkan sama-sama. Dan teman-teman bisa membuat video bagaimana teman-teman menghafalkan ayat hafalan ini. Lalu bisa mengirimkannya. Ayo ke siapa? Betul, bisa ke Tante Astri atau ke Kak Asaf, atau boleh juga ke Kakak Riki. Nah, Kak Asaf menitipkan pesan kepada Sopar kalau teman-teman sekolah minggu sekalian bisa memberikan persembahan walaupun kita masih sekolah minggu secara online. Teman-teman bisa mengumpulkan uang persembahan teman-teman, apa yang teman-teman mau persembahkan, sehingga nanti ketika sudah terkumpul teman-teman bisa menitipkannya kepada orang tua, kepada papa atau mama untuk ditransfer ke nomor rekening gereja. Nah, kalau begitu sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Yuk kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami bersama-sama boleh sekolah minggu. Dan kami boleh menikmati pelajaran firman Tuhan. Dan kami mau yakin bahwa Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.